Oke, udah dipisah ya. Iya, Pak. Ini untuk yang kelima. Oke, kita tambah rupiah sama berat bobot. Selama pengerjaan job sheet ini ada kesulitan atau kendala? Belum ada. Aman ya, oke. Sudah, Pak. Oke. Oke, Makasih, sudah, Pak. ya sudah cukup. Terima kasih, Pak. Izin Sama-sama. soft start. Ya, selanjutnya Saya Pak, silakan. mohon izin sharing Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat Bapak? Sudah. Ini subjek yang pertama Bapak. Menggunakan HP apa ini? Samsung Bapak. Oke, nggak ada kendala ya. Belum Bapak. Lanjut ke subjek 2 ya Bapak. Yang kedua ya. Praktikumnya aman ya. Nggak ada kendala ya praktikumnya. Ketiga ya Pak. Ya, silakan. Iya Bapak. Oke. Suhunya ditambah ya. Iya Bapak. Yang keempat Bapak. Kodenya dibuka coba. Sudah dipisah ini kah? Yang ketiga masih satu. Oh, masih jadi satu. Oke. Jadi lanjut yang keempat Bapak. Ya, lanjut. Oh, ini di HP ya, Mas. Yang keempat.
Yang oh, judulnya kok 3. Iya, Bapak. Lupa ada diedit ya. Iya, Bapak. Mohon maaf. Kodenya dibuka. Oh, ini udah bisa ya widgetnya. Iya. Oke. Lanjut yang kelima. Nambah itu. Ini keterangan apa yang 20? Jumlah atau bobot? Stoknya, Bapak. Oh, stok. Oke. Kodenya? Ada widget, model, text. Oke. Oke, boleh stop share. Si Bapak. Mohon izin saya share screen. Silakan. Ada lagi yang mau present? Saya, Pak, Silakan Sabrina. mohon izin share screen. Ya, silakan. Jadi ini untuk yang pertama, Pak. Menggunakan HP apa ini? Samsung, Pak. Oke. Nggak ada kendala ya? Masih belum, Pak. Lanjut. Ini untuk yang kedua. Oke. Tugas praktikumnya berhasil? Berhasil, Pak. Ini untuk yang ketiga. Masih satu file ya? Iya, Pak. Ada berapa pilihan suhu apa? Tampilan suhunya itu tadi? 2, Pak. Oke. Lalu ini untuk yang keempat.
Pilihan suhunya juga 2. 5, Pak. Oh, 5. Banyak ya. Oke. Oh, ini udah terpisah widgetnya. Iya, sudah. Ada suhu apa saja di sini? Ada Celsius, Kelvin, Reaumur, Fahrenheit. Oh, ada 4, Pak. Nah, Oke. Lanjut yang kelima. ini untuk yang kelima. Oke, ada rupiah dan beratnya ya. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Cukup. Lanjut ke Mbak Nelly. Baik, izin share screen, Pak. Silakan. Ini yang pertama, Pak. Oke. Di HP apa ini, Mbak? Xiaomi, Pak. Oke. Tidak ada kendala ya? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut ke yang kedua. Oh, ini yang nggak ada gambarnya ya? Nah, iya, Pak. Oke. Coba lihat ininya, Mbak. Apa namanya? Coba ke scroll ke atas. Lihat raw-nya. Ke bawah sedikit. Loh, ke bawah lagi dikit. Ini diklik apa namanya? File yang readme ini. Coba diklik. Terus klik raw nih. Tombol raw. Di refresh mungkin. Kok koneksinya nggak terganggu ya? Oke nih. Di sini ada di folder image. Filenya ini ya. List JPEG. Tadi yang nggak keluar mulai dari hasil screenshot yang list ya. List apa yang Alikman? Oke, ini kan JPEG semua punya Mbak. Sekarang coba dicek di folder image. Di back, Mbak. Nggak di sini, tetap di sini aja, di back. Gimana, Pak? Back. Mundur ke halaman sebelumnya. Lagi di halaman sebelumnya. Nah, terus buka di folder image, kita lihat nama filenya. Kira-kira ada yang, itu ada yang beda-beda, Mbak. Coba ke atas, itu L-nya besar tulis, itu pengaruh itu. Jadi huruf besar kecil itu sensitif, Mbak. Baik, Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada huruf yang besar, dikasih tambah angka aja. Kalau Mbak hanya ngupdate hurufnya jadi kecil ke besar atau besar ke kecil, si git-nya itu nggak ada efek, nggak ngaruh. Jadi perlu ditambah satu karakter lagi, entah itu angka atau huruf buat penambahan perubahan nama filenya itu. Oke, lanjut Mbak ke readme-nya tadi screenshot-nya.
terus scroll. Nah, yang ini kan muncul ya. Terus ke bawah, ini muncul. Oke. Terus, kalau nggak salah listnya yang nggak muncul tadi ya. Nah, ini muncul semua, Pak. Nah, iya itu Pak, pas waktu itu kan saya waktu ngumpulin itu kan muncul. Nah, habis itu kadang dibuka lagi tuh gak muncul gitu Pak. Oh, mungkin koneksinya kayaknya lambat mungkin. Tugas praktikumnya belum diselesaikan. Halo? Gimana Pak? Tugas praktikumnya, screenshotnya ada di bagian mana? Coba scroll ke bawah. Halo? Mbak Nelly? Gimana Pak? Putus-putus. Oke. Tugas praktikumnya, screenshotnya ada di bagian mana? Untuk praktikum kedua masih segini Pak. Oh, tugasnya belum berarti ya? Masih belum Pak. Oke, nanti dikerjakan ya, dilanjut. Baik. Terus yang ketiga, itu teksnya ada yang kelewat. Xiaomi nih ya, di HP Xiaomi ya. Iya Pak. Terus kodenya dibuka juga. Di bagian header ada keterangan NIM dan namanya Mbak Nelly ya. Halo? Bagaimana Pak? Di bagian header belum ditambah nama dan NIM-nya Mbak Nelly. Permisi. Halo? Kalau di teman-teman lain suara saya jelas nggak? Permisi, di saya enggak sih. Kurang ya? Lancar Pak, di saya Pak. Oh, lancar. Berarti jaringannya Mbak Nelly ya di sana yang bermasalah. Kemungkinan. Halo Mbak Nelly? Nggak ada respon. Berarti jaringan saya kan nggak bermasalah ya. Ke teman-teman kan lancar ya. Cuma ke yang Mbak Nelly ini jaringannya agak trouble. Coba saya cek. Oh, putus dah. Udah nggak ada lagi. Oke. Ada lagi yang mau ini presentasi? Saya Pak. Bisa. Mbak Risa. Oke, silakan. Tinggal Mbak Risa. Apa sudah terlihat Pak? Masih loading, Pak?
Di teman-teman lain gimana? Masih loading juga ya? Masih loading, Pak. Oh, masih sama. Oh ya sudah, Mbak Risa. Tapi kok gambarnya agak ngeblur ya? Jaringannya mungkin Mbak Risa ya. Iya Pak, bagi saya itu jaringannya nggak stabil. Oke, dicoba lagi. Pakai tethering atau wifi rumah? Wifi rumah Pak, nggak ada paketan. Kalau wifi di rumah harusnya normal ya. Sudah terlihat Pak. Masih loading. Tapi Mbak Risa udah submit semua ya di Iya Pak, LMS. itu. Oke. Nanti Iya, Kak. saya tunjukin Pak, Ya, apa sini. yang dashboard ke-5 itu, yang gambarnya itu ada yang Tampil loh. nggak keluar, iya Pak. Oh. Ya kemungkinan nama filenya nggak sama persis mungkin. Ada huruf besar atau huruf kecil. Oh iya Pak. Jadi pastikan semua huruf untuk gambar screenshot atau aset-aset tuh huruf kecil semua sih. Termasuk extensionnya juga. Iya. Karena sensitif Git. Ya dilanjut. Udah jelas barusan. Oh, kok mati lagi. Mbak Risa mau lanjut presentasi, share screen, atau gimana? Iya Pak. Wifi saya kayaknya. Oke, kalau kesulitan besok lusa aja ya, dicoba lagi ya. Iya Pak. Biar hari ini saya mau menyampaikan materinya. Oke, tinggal Aji, Aldan, kemudian Lisa, Nelly juga masih belum yang keempat dan lima. Bisa kita lanjut besok lusa. Nah, jadwal UTS itu pekan ke-9 ya kalau dari jurusan. Nah, kita nggak tahu bisa lebih maju atau mungkin nanti pas sesuai dengan yang disampaikan oleh jurusan. Untuk jadwal UTS-nya ya sesuai jam kuliah mungkin. Nanti diinfokan lebih lanjut. Kemudian untuk materi yang bab 6 terkait dengan SQLite. Kemarin teorinya sudah saya sampaikan ya, teman-teman. Sudah belum? Yang SQLite itu. Kalau nggak salah hari Jumat ya. Halo, sudah atau belum kah teorinya? Pas suara saya putus-putus lagi ya. Amirudin, dengar suara saya? Halo, tes. Agak putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Oke, saya coba pindah jaringan dulu.
Halo, tes. Sekarang suara saya lebih jelas? Jelas, Pak. Oke. Tadi saya coba pindah ke router modem. Ternyata ya itu putus-putus. Oke, saya mau tanya lagi nih. Teori untuk yang bab 6 pekan lalu, hari Jumat, itu sudah saya sampaikan kan di kelas ini. Udah, Pak. Udah ya, berarti kan tinggal saya bahas kodenya ya, kode praktikumnya. Oke, untuk link pengumpulannya yang bab 6 sudah saya buatkan di LMS, bisa dikumpulkan terakhir Jumat ini ya. Bab 6 Skillet Flutter. Oke, saya coba share screen. Kalau suara saya di tengah-tengah penjelasan terputus-putus, tolong disampaikan ya. Biar saya tahu pada saat itu putus-putus, jadi saya nggak ngulang terlalu jauh. Apakah udah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Oke, suara saya tetap jelas ya, clear ya? Jelas, Pak. Oke. Ini teorinya tentang database SQLite kemarin sudah saya sampaikan. Saya record juga ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah mencoba ya kodenya atau praktikumnya. Ada yang mungkin berhasil atau mungkin ada yang belum berhasil. Karena job sheet atau materi ini adalah yang tahun lalu. Jadi mungkin kode programnya harus diupdate ya. Karena ada beberapa perubahan di Flutter 2.10 ini yang pakai Flutter 1.9 atau berapa gitu, masih di bawah versi 2. Jadi ada perubahan kode, jadi harus diupdate sih. Oke, kita masuk ke bagian praktikum. Yang saya ingin jelaskan adalah untuk kodenya. Untuk memulainya, kita buat project baru aja ya dari awal. Saya buka ini VS Code-nya, new window, close saja. Kemudian dari sini kita buat project baru ya. Kita bagi dua. Ini ada shortcut kalau di Windows ya, Ctrl Shift P, Flutter New Project. Kita buat project baru. Punya saya ada di folder download, di folder Flutter. Kita kasih nama di sini. Oh ya, ini foldernya ya. Kita pilih dulu. Kemarin bab 6, apa ada yang berhasil? Aplikasinya berjalan. Saya gagal. Gagal ya, masih belum beresai. Oke, kita coba bahas di sini. Tadi hilang ya. Gara-gara balas chat. Oke, kita kasih nama Flutter Skillet. Oke, kita tunggu proses pembuatan project barunya sampai selesai. Sambil menunggu itu, mungkin teman-teman bisa juga sambil mencoba
bagian-bagian yang error, bisa melihat kode program yang saya akan jelaskan setelah ini. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mengatur dependensi ya, atau ketergantungan library-nya. Di sini ada Flutter SDK, SKF Lite, ya, F-nya Flutter, sama Path Provider. Untuk nilai ini dapat diisi versi terbaru atau sesuai kebutuhan. Oke, ini udah selesai. All done ya. Kalau sudah ada tulisan all done, sudah selesai. Kalau kita lihat di bagian bawah, ini masih ada proses analisis ya. Nggak masalah, kita bisa biarkan saja jalan. Kemudian kita pilih platformnya. Kalau mau di HP ya silakan, yang di Android emulator juga bisa. Saya pilih yang di web Chrome ya. Jadi web Chrome, ini kita close. Kemudian kita buka pubspec.yaml ya. Ini untuk kita letakkan dependensinya di bagian dependensi ini ya, baris ke-29 di bawah sini. Oke. Di sini ada SKF Lite, kita masukkan di sini. SKF Lite. Kemudian D ya. Path Provider. Format. Nggak mau format ya. Kita format sendiri aja. Kita luruskan dengan yang atasnya ya. Jadi kalau sudah kita save. Nah, setelah di save, dia akan otomatis melakukan Flutter pub ya. Bukan PUBG ya. Dia akan melakukan proses download library-nya. Dia butuh library Flutter SQLite ya. Oke. Ini udah masuk sepertinya. Path Provider sama FSLite. Oke. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita buat data model ya. Seperti yang kemarin itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang menambahkan gambar ya bisa string image-nya. Nanti stringnya bisa diletakkan di aset gambar atau bisa di link ya. Soal saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Enggak, jelas Pak. Iya. Oke, kita buat models. Wah, tombol enter saya. Gak bisa ini keyboardnya ini. Oke, dari model ini kita buat file ya. Item dat. Karena di sini plural ya, artinya banyak models. Nanti kalau misalnya punya banyak models, maka kita pakai S ya, models. Kita bisa kopas kode yang ini ya, kelas item, tambahkan sini. Oke, kita format. Ya, kenapa nih? Must be initial. Oh, tanya di initial deh. Masalah nanti. Selanjutnya buat getter setter untuk masing-masing variabel. Untuk getter setter secara otomatis dapat di generate ya. Ini pakai ears. Di generate menggunakan extension pada VS Code dengan nama .getters and setters. Berarti kita harus install dulu ya getter setternya. Kalau kita klik kanan di sini,
kita bisa buat generate-nya, tapi sini belum ada ya. Kita install dulu berarti extension-nya di sini. Dart getter and setter. Oh, ini ada. Dari Peter Haddad. Nah, ini kalau belum diinstal, dia tombol installnya tampil. Kalau sudah, biasanya berubah jadi disable atau enable. Ini ada generate and getter and setter. Oke. Jika menggunakan instansi tersebut, tes service code dan klik kanan pada variabel yang akan di-generate getter setternya. Oke, kita harus restart VS Code-nya. Di sini ada restart. Bagian mana ya? Saya lupa. Tadi bagian komen. Restart VS Code. Oke, restart extension ya. Ini masih loading yang lain. Oke, kalau sudah, coba sih. Oh, ini udah muncul ya, generate getter setternya. Nah, ini udah ada. Kita udah buat untuk getter setternya. Kita format. Oke. int get id, ya this id. Kemudian ini belum ada konstruktornya ya. Kita beri konstruktor di sini. Udah ada generate konstruktor ya. Adanya setter. Oke. Masalah kelas item. Kemudian di sini required this name. Kemudian required this price. Name parameters cannot start with underscore. Oh, dia nggak mau ya. Ini berarti nggak boleh pakai underscore yang ini. Terus kita ganti juga ini. Itu udah nggak boleh pakai underscore ya. Ini kita generate lagi. Ini mungkin juga. Oh, it's not used. Oke. Oke, sudah. Konstruktornya kita pindah. Setelah ini. Kita format dokumen. Tidak mau. Format selection. Nah, ini tidak boleh pakai this harusnya. Oke. Nah, getter setternya masih yang lama. Dia pakai this. Harusnya tidak perlu this ya. Nah, yang kita perlukan sebenarnya tidak semuanya ya di get sama set.
Cukup yang ininya saja sebenarnya. Ini kita hapus saja. Kemudian yang versi 1 ya. Konstruktor versi 2. Nah, kita butuh konstruktor yang versi 2 ini untuk bentuknya map ya, nanti untuk mengambil data dari SQL yang tersimpan berbentuk map. Berarti kita buat nih, kita pindah operator sini. Kemudian item dot from map string dynamic, kemudian map lagi kurung awal ID map ID. Nah, ID ini yang ada di tabel SQLite nantinya akan dibaca, dikonvert ke bentuk datnya atau bentuk modelnya ya, ID. Kemudian ada name. Name ini kita mapkan lagi, kita mapping ya. Kita translasi atau kita convert. Name, kemudian price. Oke, sudah. Selanjutnya map string. Ini untuk konstruktor atau kita ubah dari item ke map ya. Kalau yang ini dari map ke item. Jadi konversi dari kalau kita ingin mengambil data dari database ke bentuk DAT, bentuk model item, maka kita pakai yang ini ya, from map. Tapi kalau kita ingin dari data yang diinput oleh user di HP itu kan nanti bentuknya model ya, modelnya ini kelas item ini, kemudian kita ingin simpan ke database, maka kita konversi ya dari item ke map, dibalik ya. Jadi kita butuh versi ini. String dynamic, kemudian to map. To map, jadi modelnya gitu deh. Kita return aja di sini. Return titik koma ID menjadi underscore ID, kemudian name menjadi name, kemudian price. Jadi kalau ada fit gambar ya tambah image ya, tipe datanya image, price. Berarti nanti yang di database kalau dia ID maka dikonvert ke kelas item, apa modelnya item, dia menjadi field atau atribut yang underscore ID dan begitu seterusnya. Nah, ini merah kenapa nih? Minta di inisial ya. Formatnya tidak mau.
Oke, kita tambahkan lead aja ya. Lead ini biar kita gunakan nanti ya. Is missing. Oh, ini missing. Ini nggak ada titik komanya. Oke. Yang ini jangan lupa. Bukan yang ini ya. Yang ini ya. Oh, ini nggak usah. Oke, no problem. Sekarang di format. Oke, udah mau. Karena ada error dia nggak mau di format. Oke, kelas itemnya jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi beda ya sama yang di sini. Saya update aja. Yang di sini ini kok ada titik koma ini ya. Paste sini jadi kode ininya. Paste teks, oke. Kemudian item from map ini saya juga update yang terbaru di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Yang ini ada perubahan juga. Ini nggak ada kurung kerawalnya ya, harusnya ada kurung kerawal karena versi .test. Versi yang terbaru. Jadi kalau ngikuti yang di job sheet, ya memang ada yang error ya. Get ID, oke. Kita save. Oke, LED ini bisa kita gunakan kalau kita tidak ingin menginisialisasi ya dia sebagai abstrak. Maka kita akan gunakan nanti ya. Kita bisa tambahkan LED. Item from map. Oke, udah ini tadi. Kode lengkapnya yang ini kita ganti. Kita update. Jadi lebih simpel aja. Oke. Warnanya jadi warna biru. Oke, yang kelas item sudah kita buat konversi dari database SQLite ke model data item. Ini sudah kita buat konversi dari model data item ke database. Map juga sudah kita buat. Jadi ada 3 jenis konstruktor di sini ya. 1, 2, 3. Jadi bisa kita gunakan 3 ini. Nah, kenapa yang lain kita hapus ya? Get setnya mungkin kita tidak perlu set name sama price-nya. Karena nanti ketika dibuat objek baru kita bisa masukkan name sama price-nya sekaligus di konstruktor yang pertama ini. Ini sebagai setnya saja. Jadi kalau butuh tinggal get ID-nya. Kemudian kita buat DB helper ya. DB helper ini bisa menggunakan feature. DB helper-nya oke, seperti ini ya. Ini source code lengkapnya di sini ya. Kita coba runut satu persatu dari DB helper-nya. Berarti perlu kita buat folder ya untuk helpernya, pembantu. Helpers. Enternya bermasalah. Kemudian kita buat file db helper.dat. Nah, di dalam sini kita buat untuk membantu kita dalam membuat fungsi dari database ya. Jadi bisa create database
bisa query, select, update, delete, dan seterusnya ya, yang berkaitan dengan database. Yang kita butuhkan pertama adalah membuat kelasnya dulu ya. Ini langsung ke initdb-nya, metodenya. Jadi kelasnya dulu harusnya kita buat adalah kelas db helper-nya ini. Oke, kita buat dulu kelas db, b-nya besar aja deh. Yang itu kan kecil ya. Helper. Kemudian setelah ini kita buat objek database-nya. Di sini pakai static ya. Artinya dia akan di order di memori HP kita atau memori aplikasinya. Untuk objek database dia akan statis atau tetap. Database. Oke. Nah ini merah, berarti harus ada yang diimport ya. Kita import dari HashiFlat ya. Untuk yang database ini. Jadi ada dua ya. HashiFlat underscore API, namanya ya, kita import yang ini. HashiFlat. Oke. Ini ada null label. Oke, nanti kita inisial ya. Nah, kemudian kita buat get-nya ya, get database asinkronnya. Sini ada get list item. Oh, ada di bawah ya. Kita buat future, kemudian objeknya database. Kemudian get database. Kecil ya. Asinkronus. Biar enggak error. Freeze. Kemudian kita asinkron if database sama dengan 0 ya. Yang di atas kita pakai underscore, yang sini enggak ya. Kita memang bedakan di sini. Database sama dengan, jadi kalau database-nya kosong, belum ada, maka kita wait ya. Database-nya sama dengan await initdb ya. Nanti kita buat metodenya untuk void initdb. Kemudian kalau sudah tidak 0, maka kita tuntun di sini. Suara saya putus-putus ya? Apakah suara saya masih jelas? Tadi putus-putus, Pak. Putus-putus. Sebentar tadi. Oke. Condition must have a static type of bound, checking the condition. Oh, yes, biarin dulu. Daripada ngurus itunya. Kita coba lengkapi dulu. Kodenya yang penting nggak error dulu. Kemudian kita inisial ya. Inisial, initdb-nya mana nih? Oh ini ya. Kita inisialisasi initdb-nya. Future. Database. Kita import yang database yang di atas ya. Kemudian kita buat
fungsi yang di atasnya itu init db, nah biar bisa dipanggil. Kemudian asinkronus directory ya. Di situ pakai directory juga. Directory itu folder ya. Directory sama dengan await get application document directory yang ini udah ada. Nah, dia auto import ya di path provider sini. Berarti kita udah mengakses directory-nya. Ini kayaknya merah juga butuh import. Import library.io ya. Kita import. Oke. Kemudian ini biru kenapa nih? Oh, karena belum kita gunakan. Di sini kita pakai. Kemudian string path directory yang di atas. Dot path. Kemudian kita tambahkan misalnya di sini namanya bb.db ya. Nanti nama db-nya bisa nama panggilan kalian masing-masing ya. Bebas. Nah, di sini sudah kita buat untuk menentukan nama database dan lokasi yang akan kita buat database-nya di mana. Ini kok merah ya. Belum selesai. Belum ada return-nya. Nanti kita return. Kemudian kita buat var item database untuk create sama read database-nya. Kalau memang belum ada, maka di create. Kalau sudah ada, maka kita open. Nah, itu udah otomatis dilakukan oleh framework si SQFlet-nya. Itu ada metode namanya open database. Di open database ini kita pakai path yang sudah diizinkan oleh user. Versionnya ini version 1 ya. Kalau memang aplikasi kita itu yang pertama ya. Misalnya kita punya aplikasi versi update yang aplikasi kita versi kedua misalnya, maka database-nya kita perlu update yang kedua. Nanti kalau nggak diupdate, maka akan menggunakan database yang lama. Tapi kalau tetap pakai database yang lama, nggak masalah juga. Misalnya nggak ada perubahan kolom, kalau ada perubahan field atau kolom, nah perlu kita update versionnya. Karena versi database dan versi aplikasi itu berbeda ya. Nah, gunanya versionnya di situ. Nanti misalnya versi 2, lanjut versi 3 dan seterusnya ya. Ini on create. Kalau nggak ada kita buat create db ya, tabel baru dengan nama item. Ada metode namanya create db. Nanti kita buat. Ini belum ada ya. Itu ada yang create db. Masih merah karena memang belum kita buat. Kemudian enter, return item database. Oke. Nah, kita return. Oke, nggak ada yang merah. Kita lanjut. Yang buat untuk create ini ya. Create db-nya. Tutup dulu biar kelihatan. Create db-nya kita copy. Itu kita bisa buat di sini ya. Create method db. Oke. Create db ya. Tapi kita nggak pakai feature. Kita pakai void biasa saja. Terlalu panjang. Copy aja. Void create db database ya. db int versinya berapa, kemudian kita sinkronus
Kemudian kurung awal kita await db.execute. Nah, kita query SQL-nya masukkan di sini ya. Kalau pengen sampai baris banyak, kita bisa pakai petik 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Enter. Di bawah tuh 2, 3. Oke, di sini ya. Kita bisa isi dengan tabel seperti ini ya. Kita kopas saja nih. Ke sini. Ini format dokumen. Ada perubahan. Oke. Kita udah create table item ya. Kemudian ID-nya sebagai integer, primary key, auto increment, name-nya text ya, price-nya integer. Kalau di database itu text ya, tipe data untuk string. Kemudian ini untuk SQL ya, bukan MySQL. Ini untuk SQL. Setelah create DB, kita get database lagi ya. Oh, untuk yang database yang underscore yang atas ya, berarti kita buat 2 ini. Ini get database-nya ada 2 enggak ya? Update, delete, item, DB helper. Oh, dia cuma satu ini ya. DB helper. Oke, lanjut. Pas dari sini, get database asynchronous. Nah, ini yang database yang atasnya ya, yang ini. Ini sampai 2 ya. Atau 1 aja ya. Developer underscore database, sebetulnya database juga. Jadi kita return database. Ini iya, ini udah ada, tapi double. Ini saya komen dulu. Tunggu, komen. Ini sudah. Terus feature list map string ya. Kita untuk milih database-nya ya. Order by name, button map list, database DB, await this ini DB, mesh map string dynamic, select asynchronous. Oke, kita kopas ini. Oke, ini udah. Ini kenapa nih? Shadowing, oke. Berarti kita nggak perlu this-nya. This-nya kita hapus. Ini kode yang lama. Jadi yang ini sudah nggak perlu pakai this lagi. Kemudian kita buat inset-nya. Ini nggak perlu this juga kayaknya.
Nah, ini kelas itemnya belum kita import ya. Import dari model kelas item ya. Ini sudah ya. Ini merah kenapa nih? Oke, nanti kita yang this kita hapus, nggak perlu pakai this. Ini nggak perlu berarti ya. This yang ini di job sheet-nya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Atau suara saya masih jelaskah di sana? Masih jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Database DB, await ini DB, ini set. Returnnya count ya. Harusnya returnnya ID ya. Karena kan dia integer ya. Kita ganti aja ini ID. Dia nginset apa namanya item baru ya. Ini db.insert, ini db.query ya, order by name. Dia karena select nanti diurutkan berdasarkan nama produk ya atau nama itemnya ya. Kemudian di sini insert item object. Oh, dia pakai objek ya. Kita ganti aja item kecil ya. Item asynchronous ada database db await db insert item to map ya. Nah, ini yang item to map kita panggil ya, yang di sini ya. Nah, ini ya. Item to map jadi string dinamik ya. Ini to map-nya kita panggil di sini untuk mengkonversi dari model data item, kelas item menjadi model atau bentuk database SQLite. To map, jadi kita mapping. Oke, kita save. Masih ada merah. Kemudian kita lanjut ke update ya. Update. Kita copy. Paste. Kita format dulu. Await this-nya kita hapus karena udah nggak pakai this. Ini juga harusnya nggak pakai this semua ya teman-teman. Versi yang baru tidak perlu pakai this lagi ya, langsung metode ini db-nya yang dipanggil di sini. Oke. Update ya, update item objek. Ini objeknya kita jadi item ya. Biar kita bisa edit secara bersamaan, tinggal Ctrl D ya. Kita blok mana yang mau kita ganti secara bersamaan. Ini sama dengan replace sebenarnya. Jadi menyingkat waktu kita ini langsung 3 tempat kita update ya di sini. Bisa pakai shortcut Ctrl D. Kemudian kita ubah juga yang count. Kalau count ini untuk semua mungkin ya. Await db update item to map where id ya. Where args item.id, di mana id-nya yang 1 misalnya, maka akan diupdate. Oke. Ini kok harusnya pakai id juga ya. Oke ya, nggak masalah. Kita ganti aja nih count-nya jadi id. Maka id yang itu dia sudah berhasil diubah. Tapi kenapa dia pakai count-nya? Kemudian yang delete ya. Kita copy lagi untuk yang fungsi delete. Jadi ini kan ada fungsi crud-nya ya. crud create, read, update, delete. db item kita format lagi dokumen.
DB delete, count-nya kita ganti. Oh, nggak bisa ya karena di sini sudah ada ID. Kita kasih ID item. Lower camel case. Oh, oke. ID item. Oke. Di warning sama Flutter-nya. Tapi nggak error sih. Oke, yang di delete adalah item where ID ya, di mana ID yang mau dihapus itu dipilih nanti akan dihapus. Oke, ikut delete, kemudian get item list. Yang DB helper nih, nggak tahu buat apa ya DB helper. Feature list, kita ambil semua data yang ada di database. Maka kita gunakan feature get item list dalam bentuk list ya di sini. Kita copy, paste. Kemudian kita format dokumen. Kita cek lagi kodenya. Get item list var item map list. Wait select ya. Select berarti dia memanggil yang metode select ini. Kemudian intcon item map list.length list item list ya. Ini bentuknya udah nggak seperti ini lagi ya. Dicoret. Kemarin langsung bentuknya jadi kotak ya. Kurung siku. Kurung siku menandakan bahwa itu adalah object list. Jadi masih kosong ya item listnya. Nanti di count atau di looping di sini. NTI, I kurang dari count, I plus plus. Oke, item list dot add, item dot from map, item map list, I berapa ya listnya nanti di add ya, add itu ditambahkan. Jadi semua data yang didapat dari select, di sini select ya, dia berupa list karena sini kan, return map list ya, nanti order by name, dimasukkan ke sini ya, item from map, nah berarti dari bentuk data base ya from map ini yang ID jadi underscore ID, name, price dan seterusnya. Setelah itu dimasukkan nanti akan mengembalikan daftar harga atau daftar item yang sudah kita buat. Oke, kita save. Oke, ini masih ada error. The non-labeled variable that must be initial. Try adding an initial expression. Sepertinya harus inisial ya. Database ini database asynchronous underscore. Yang ini database underscore. Ada factory the helper ya. DB helper ini buat apa ya? Dia create object. Oke, ini ada saran dah. Kita hapus saja. Harusnya sudah gini aja sih, nggak masalah ya. Model item. Saya udah init DB, udah create DB. Kemudian database-nya ini quick fix replace.
jadi malah seperti ini ya. Jadi kalau database-nya dia null, harusnya dia mengisi dari init DB-nya. Karena init DB kita ingin buat database dulu ya. Kalau misalnya dia kosong. Nah, sedangkan yang ini oke, kita baikkan dulu dah. Biar nanti kita cari. Kalau misalnya memang benar error, nanti kita perbaiki. Kita lanjut ke entry form-nya ya. Kita buat UI-nya. Berarti kita butuh tampilan ya untuk entry form-nya. Berarti ini untuk grid-nya ya. Nah, tampilan tidak harus sama persis ya. Boleh nanti teman-teman menambahkan. Yang paling penting adalah variable text editing control-nya. Ini ada pertanyaan untuk ini. Suara saya terputus-putus ya. Iya Pak, tadi sempat putus-putus tadi. Oke. Ini kelas entry form-nya. Daftar item. Oke, berarti kita harus buat folder baru nih. Anggaplah kita buat folder untuk page-nya. Oke. Kemudian di page ini harusnya ada home page ya, sama item page. Nah, kita buat untuk entry form-nya. Kemudian
Class entry form kita extend dengan stateful-nya, stateful widget ya. Kita extend dengan stateful widget yang seperti yang material ya. Oke, udah diimport di atas. Kemudian final item ya. Item. Kita import juga yang itemnya. Model item. Oke. Kemudian entry form this item. Kemudian entry form state ya. Entry form state. Nanti habis ini kita buat entry form state-nya. Kita create state ya. Create state. Entry form state. This item. Oke. Terus kita buat set of right. Kemudian create method. Create class ya. Entry form state. Kita extend dengan state. State entry form. Oke, kita udah tambahkan ini entry formnya, state-nya, kemudian item. Teman-teman sambil dicoba ya. Kalau misalnya memang ada yang error, oke nanti kita inisial. Ini biru kenapa nih? Konstruktor ya. Is key in widget. Nggak usah dulu. Kemudian entry form state. Ini kelas controllernya ya. This item. Nah kayaknya ada yang beda nih dengan nama ininya ya. Coba kita lihat yang project sebelumnya yang shopping list ya. Di shopping list itu konversi suhu navigator route. Coba yang navigator route. Di kelas page ya. Page. Ya ini ada stateless ya. Oh ini stateless semua ya. Kita cari yang stateful. Oh, nggak salah di konversi suhu ya. Oh ya nih stateful ya. Stateful, konstanta my app key, super key. Ya harusnya ada key-nya ya.
Ya ini benar, kode ini kode yang lama. Jadi kita perlu update yang bagian state ini ya, stateful-nya, karena ada perubahan kode. Jadi kalau ini diikuti yang di job sheet, tentu ada kesalahan ya, ada error. Oke, kita coba yang versi sudah kita buat. Untuk yang konversi suhu dulu kan kita pakai yang state gitu ya. Nah, berarti kita perlu konstanta key-nya di sini. Kita copy aja yang ini. Kemudian kita paste. Kita ganti my app-nya di sini dengan entry form ya. Kemudian di sini my app state-nya kita ganti dengan entry form state. Oke, udah. Kemudian ini entry form. Lalu kita tambahkan argumen ya di sini. Mana tadi? Muncul. Final item. Ini final value must be initial. Oke, nanti aja kita perbaiki. Kita lanjut ke yang di sini entry form. Oh ya, karena ini ada ini ya. Kalau kita hapus, tak perlu. Class item. My app state. Oke, kita lanjutkan ke yang ini dulu. Text editing controller. Itemnya kita buat final ya. Bisa kita buat final. Kemudian text editing. Yes. Oh, ini yang home. Text editing controller. Ada name controller. Sama dengan text editing controller. Kemudian text editing controller lagi. Ada price controller. Sama dengan text editing. Kemudian kita lanjutkan yang widget ya.
Ada ini enggak ya? Itu missing override, oke. Kita hapus dulu. Di boot ini kita buat ada kondisi ya. Jika itemnya tidak sama dengan 0, berarti kalau sudah ada barangnya, berarti ini form ini bisa kita pakai untuk update ya. If item ya, berarti entry from state-nya harusnya ada itemnya memang ya. Ketika dipanggil tuh. Kita perbaiki ya. Kita coba yang ini dulu. If item tidak sama dengan 0, name controller dot text sama dengan item dot name, kemudian price controller dot text sama dengan item dot price, karena price-nya dia integer, kita convert ke string ya. Tadi price-nya ya integer ya. Oke. Sudah. Kemudian baru kita panggil scaffolding ya. Kita return scaffolding. Scaffold. Oke. Nah, di sini ada bar, scaffold-nya diakhiri. Bar, kemudian bar lagi, kemudian kurung. Oh, banyak yang keluar. Kemudian kita tambahkan title-nya. Item, nah kita mau nambahkan di atas ya. Kalau itemnya itu sama dengan 0, maka tanda tanya ya. If item sama dengan 0, maka teksnya adalah tambah. Ya. Berarti formnya jadi tambah. Kalau dia ada teksnya, itemnya tidak sama dengan 0, maka ubah ya. Atau update, atau edit ya. Ya ubah, sama aja ya. Bisa, berarti yang ini butuh konstanta nih. Konstanta modifier. Ini juga. Oke. Kemudian kita kasih leading ya. Leading ini sebelum title ya. Bisa kita kasih icon. Iconnya ada arrow untuk back-nya ya. Icons. Oh, banyak kan muncul. Jadi ketutupan. Icons dot keyboard. Keyboard arrow. Arrow left. Oke, ini arrow left ya. Berarti ke kiri ya. Oke, sudah. Lanjut ke body ya. Body. Kemudian kita bodinya kasih padding ya. Nah, ikonnya minta konstanta juga. Ya. Padding, kemudian kita tambahkan paddingnya di sini. Dot only ya. Untuk menambahkan top, left, dan right. Berarti atas, kiri, dan kanannya. Topnya 15. 0, kemudian left-nya 10 ya. Kemudian right-nya 10 juga.
Oke. Ini biru-biru nih butuh konstanta mungkin. Terus dulu. Konstanta. Oke, udah nggak biru-biru. Oke, kita nyampe di sini ya. Di Chow. Ini udah jam 10:30. Nanti kita lanjutkan lagi. Biar nggak bosen ya. Oke. Sampai di sini, teman-teman ada yang sudah sampai sini atau belum? Atau sudah sampai yang tugas yang terakhir? Halo? Si entry form tadi, Pak. Entry form ya? Yang entry form Itu, Pak. Yang developer itu. Yang merah-merah tadi loh. Yang Oh ya, slash database itu. underscore database itu ya. Oke, nanti ya itu minta di inisial, saya nggak tahu kenapa kok gitu. Harusnya sih nggak perlu nol deh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di hari Jumat. Silakan teman-teman dicoba browsing dulu, cari. Agak ribet ini soalnya yang di job sheet-nya kodenya sudah duplicate ya. Harusnya banyak perubahan ya di versi Flutter 2.10. Terutama yang buat stateful widget-nya itu ada perubahan juga ketika ingin mengirimkan nilai atau objek itemnya. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya masih ada keperluan soalnya. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi yang belum juga presentasi, nanti dilanjut hari Jumat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke.